Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Susi Gustina Purwanti dari kelas 12 KBJ akan membahas materi tentang cedera olahraga. Submateri yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian. Yang kedua, jenis-jenis cedera olahraga. Yang ketiga, penanganan cedera olahraga. Mari kita langsung ke materinya. Yang pertama adalah pengertian. Cedera olahraga merupakan cedera yang terjadi pada otot, sendi, atau tulang selama olahraga atau latihan. Cedera olahraga terjadi karena ketidakmampuan jaringan, otot, persendian, tendon, kulit, dan organ tubuh lainnya dalam menerima beban latihan pada saat berolahraga. Baik beban berulang yang terjadi secara terus-menerus atau beban langsung akibat trauma. Yang kedua adalah jenis-jenis cedera olahraga. 1. Strain. Strain merupakan kerusakan yang terjadi pada otot dan atau tendon karena penggunaan atau peregangan yang berlebihan. Strain sering terjadi pada bagian otot pangkal, otot hamstring, dan otot quadricep. 2. Sprain. Sprain atau keseleo adalah bentuk cedera berupa penguluran atau robekan pada ligamen atau kapsul sendi. Sprain sering terjadi pada bagian lutut, tumit, pergelangan tangan, dan jari jempol tangan. 3. Hematoma atau memar. Hematoma atau memar terjadi akibat rusaknya pembuluh darah yang menyebabkan darah bocor ke jaringan tubuh lainnya. Hematoma bisa terjadi pada bagian tubuh manapun, seperti di bawah kuku, di bawah kulit kepala, di dalam cuping telinga, atau yang paling berbahaya di dalam otak. 4. Patah tulang atau fraktur merupakan kondisi ketika tulang patah sehingga posisi atau bentuknya berubah. Patah tulang bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi lebih sering terjadi di tulang kaki, tangan, rusuk, dan pinggul. 5. Dislokasi. Dislokasi adalah kondisi ketika tulang keluar atau bergeser dari posisi normalnya pada sendi. Semua persendian yang ada di tubuh dapat mengalami dislokasi, terutama saat terjadi benturan akibat kecelakaan berkendara atau terjatuh ketika berolahraga. 6. Kram otot. Kram otot adalah kontraksi kuat atau mengencangnya otot yang terasa sakit dan muncul tiba-tiba yang berlangsung selama beberapa saat. Sering terjadi pada saat berolahraga, apalagi jika olahraga tidak diawali dengan pemanasan. Kram otot paling sering terjadi di bagian kaki. Submateri yang ketiga adalah penanganan cedera olahraga. Pengobatan cedera biasanya diawali dengan melakukan metode rest, istirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera. Ice, letakkan bungkusan es atau ice pack pada bagian tubuh yang mengalami cedera. Lakukan selama 20 menit, 4-8 kali sehari. Compressing, balut bagian tubuh yang mengalami cedera dan ditekan agar tidak terjadi pembengkakan. Elevation, tinggikan posisi bagian tubuh yang mengalami cedera agar transportasi aliran darah kembali lancar. Setelah melakukan metode RICE, jika kondisi cedera tidak kunjung membaik, biasanya tenaga ahli akan melakukan beberapa tindakan lain sesuai dengan cedera yang dialami. Di antaranya, 1. Obat antiinflamasi non-steroid. Obat ini biasanya diberikan untuk mengurangi rasa sakit dan meredakan bengkak. Contohnya aspirin atau ibuprofen. 2. Imobilisasi. Ini adalah pengobatan umum pada cedera, yaitu dengan sling, splint, dan gips untuk melindungi bagian tubuh yang cedera dari gerakan dan mencegah kerusakan yang lebih parah. 3. Operasi. Pada kondisi tertentu, tenaga ahli harus melakukan tindakan operasi untuk memperbaiki cedera. Operasi biasanya dilakukan pada kondisi
Contoh terapi yang biasa diberikan yaitu arus listrik ringan atau electrostimulation, gelombang suara atau ultrasound, dan pijat atau mesik. Selanjutnya, pemulihan cedera masuk ke tahap proliferasi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.